Pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 dengan target 2 juta dosis per hari di bulan Agustus ini. Di Jakarta, tempat ibadah pun juga menjadi sentra vaksinasi. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Osirio Ndolu. Rio, selamat siang. Dari tempat Anda melaporkan sekarang, berapa jumlah vaksin yang disiapkan per harinya? Ya, selamat siang Amel. Tepat sekali bagaimana Pemprov DKI Jakarta terus melakukan percepatan angka vaksinasi guna untuk menciptakan herd immunity di wilayah DKI Jakarta ini. Seperti yang Anda bisa saksikan, di tempat saya berdiri ini merupakan rumah ibadah atau Masjid Al-Jami Hidayah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang telah menggelar sentra vaksinasi sejak pada hari Senin lalu tanggal 2 Agustus hingga berakhir pada hari ini pada hari Jumat 6 Agustus yang nanti akan berakhir pada sore hari. Mungkin nanti akan dipotong dengan sholat Jumat sebentar sekitar 1 jam begitu nanti dan nanti akan kembali digelar mulai pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan dari vaksin yang disediakan di wilayah Tebet ini, di Masjid Jami Al-Hidayah ini ada sekitar 220 vaksin yang disiapkan per harinya. Yaitu ada dengan jenis AstraZeneca dan juga Sinovac. Dan memang kalau berdasarkan pernyataan dari dokter yang melakukan vaksinasi di masjid ini begitu, ini menyatakan bahwa antusiasme dari masyarakat ini begitu tinggi yang sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin. Bagaimana Anda bisa saksikan sendiri di layar kaca Anda, ini masyarakat masih terus menunggu walaupun ini waktunya sudah tinggal setengah jam lagi untuk melakukan ibadah sholat Jumat begitu. Dan masyarakat terus berdatangan, bagaimana tadi juga disampaikan oleh dokter, walaupun disediakan 220 vaksin per harinya, namun setiap hari dari pihak dokter terus menambahkan kuota ataupun vaksin-vaksin karena memang masyarakat terus datang ke masjid ini untuk melakukan vaksinasi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses vaksinasi yang sudah berlangsung selama seminggu ini, kurang lebih seminggu ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter, yakni Dr. Robiatul Adawiyah dari Puskesmas Tebet Barat. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, dok. Ini kalau kita bicara soal antusiasme masyarakat yang telah mengikuti vaksin selama kurang lebih 4 hari ke belakang ini begitu ya. Bagaimana dokter bisa menyimpulkan apakah memang masyarakat cukup antusias atau masih ada yang takut-takut untuk melakukan vaksinasi, dok? Ya, pasti kalau yang takut pasti ada ya. Cuman memang antusiasmenya masih ada sampai dengan saat ini juga kita target 220 sampai tadi harus kita menambahkan target 10 lagi jadi 230. Jadi kan dari situ aja kita lihat bahwa antusiasme masyarakatnya masih antusias sekali gitu kalau di lingkungan kami. Oke. Nah, ini kalau dari 220 vaksin per harinya, ini dari hari Senin sampai hari Jumat ini tembus terus angkanya atau ada yang kurang begitu atau ada yang ditambahkan setiap hari atau gimana? Tembus pasti tembus. Cuman kan terkadang di tempat vaksin itu tidak semua yang terdaftar dengan 220 itu selalu divaksin karena ada beberapa yang harus tertunda. Jadi antara yang terregistrasi dengan yang tervaksin biasanya berbeda. Tapi biasanya kacaknya nggak terlalu jauh, paling 10 sampai 12. Tapi pasti tembus. Tapi kalau kita bicara soal dosis pertama atau dosis kedua, ini untuk masyarakat Tebet sendiri, mayoritas yang melakukan vaksinasi ini di dosis pertama atau dosis kedua? Kalau untuk awal-awal ya seperti hari Senin, hari Selasa itu lebih banyak ke dosis pertama. Karena kan kita tempatnya berpindah mobile setiap RW-nya. Jadi untuk awal biasanya lebih banyak adalah dosis pertama. Makin kemari ya imbang lah antara dosis 1 dan dosis 2. Nah, untuk kalau misalkan dokter bisa ceritakan sedikit dari masyarakat yang datang ke sini begitu ya, dok ya. Kalau tadi dokter bilang kalau ketakutan itu wajar ya, ada rasa takut begitu. Tapi untuk edukasi soal vaksin sendiri, apakah masyarakat di wilayah Tebet ini sudah cukup teredukasi tentang vaksin itu sendiri? Pasti, karena kan kita juga kerjasamanya tidak hanya berdiri sendiri dari tingkat kesehatan, tapi ada tingkat kelurahan, ada tingkat RT RW, ada tingkat Babinsa, ada tingkat TNI dan Polri. Mereka semua membantu kami atau kita kerjasama secara sinergis untuk ya meningkatkan target capaian untuk vaksin, untuk kita mencapai herd immunity. Artinya kalau kita bisa simpulkan tidak ada kesulitan soal memberikan informasi kepada masyarakat untuk datang ke wilayah ini untuk mengikuti vaksinasi begitu ya, karena masyarakat di wilayah Tebet ini sudah teredukasi. Ya. Oke dok, ini kalau kita bicara soal hari-harinya yang akan datang begitu ya. Kalau misalkan dilihat antusiasme warga selama 4 hari ini cukup tinggi. Apakah ini akan kembali dilakukan jika angka vaksinasi yang ada di Tebet ini belum 100%? Ini akan dilakukan juga nggak di waktu-waktu yang akan datang kira-kira? Masih, sampai dengan minggu besok kita 2 hari masih di sini. Lalu di hari Kamisnya kita akan berpindah
Mobile. Karena kita pindah jemput bola ke lingkungan supaya warga pun mudah untuk mengakses kami dan tidak ada alasan lagi untuk mencapai tempat vaksin yang jauh karena kami yang jemput bola ke mereka. Salah satunya ini pemilihan tempat rumah ibadah ini kan salah satunya untuk menjemput bola begitu ya, untuk menjemput warga. Kalau kita bisa tahu informasinya berikutnya ada rencana di mana untuk dilakukan vaksinasi lagi di wilayah pemukiman warga selain di rumah ibadah? Ada di gedung Sarana Square. Itu untuk mencakup 3 RW sekaligus. Oke, baik, cukup informasinya. Terima kasih banyak dokter. Selamat berkegiatan lagi kembali. Sehat selalu ya. Oke, berikut informasi dari salah satu dokter yang ada di wilayah ini untuk melakukan proses vaksinasi. Dan memang pemilihan rumah ibadah sebagai lokasi vaksinasi untuk masyarakat ini merupakan inisiatif yang memang disampaikan juga oleh pemerintah. Salah satunya dari Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid yang menyampaikan bahwa bagaimana rumah ibadah, pondok pesantren dan juga ini memang cukup sentral karena lokasinya selalu berada di wilayah pemukiman warga begitu. Jadi ini proses vaksinasi untuk menjemput bola kepada masyarakat yang memang dan memudahkan bagi mereka untuk melakukan proses vaksinasi. Dan melalui data yang kami himpun dari web corona.jakarta.go.id ini memang disampaikan bagaimana proses vaksinasi yang ada di wilayah DKI Jakarta memang dari angka dosis pertama ini sudah menunjukkan angka yang cukup baik. Bagaimana dari kelompok umur misalkan dewasa sendiri di wilayah DKI Jakarta sudah tervaksin sekitar 93%. Untuk lansia 80% dan untuk remaja ada di angka 64% untuk dosis pertama. Namun di dosis yang kedua ini menunjukkan angka yang relatif jauh. Bagaimana dari kelompok umur dewasa sendiri ada di angka 33%, lalu lansia 7% dan juga remaja ada di angka 3%. Dan dari seluruh populasi yang tinggal di Jakarta, di warga Tebet sendiri, ini Pemprov DKI Jakarta mencatat baru 56,77 warga di wilayah Tebet yang memang sudah melakukan vaksinasi. Ini artinya masih ada sekitar 44% warga di wilayah Tebet ini yang harus melakukan, yang dikejar begitu untuk melakukan vaksinasi untuk menciptakan herd immunity di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Amel. Baik Rio, semoga percepatan program vaksin ini terus berjalan lancar ya. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.